Kemudian kalian akan bertanya-tanya, kenapa gerhana matahari ini bisa terjadi? Padahal matahari itu lebih besar daripada bumi. Nah, hal ini dikarenakan jarak dari matahari itu lebih jauh daripada jarak dari bulan ke bumi, guys. Nah, faktor inilah yang membuat proses terjadinya gerhana matahari itu terjadi. Karena jika kita lihat dari bumi, kembali lagi bersama saya Rian Darmawan di Ruang Terbuka Hijau. Nah, pembahasan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas terkait dengan fenomena alam yang sebentar lagi akan terjadi di dunia ini, guys. Nah, seperti diberitakan bahwasannya di tanggal 8 April tahun 2024 ini akan terjadi fenomena gerhana matahari total. Dan dikabarkan juga gerhana matahari kali ini itu akan sedikit berbeda dari gerhana matahari sebelumnya. Dan dikabarkan juga dari gerhana matahari kali ini akan membuat dunia ini gelap selama 3 hari. Nah, apakah ini benar? Dan perbedaan seperti apa dari gerhana matahari sebelumnya? Dan apakah dunia ini akan menjadi gelap selama 3 hari karena terjadinya gerhana matahari kali ini? Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan utamanya, guys, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya gerhana matahari itu. Gerhana matahari merupakan sebuah fenomena alam di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, di mana cahaya matahari ini tidak akan bisa menembus bumi karena terhalang oleh bulan. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Nah, berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis matahari itu tidak hanya satu, guys. Tidak hanya gerhana matahari total. Dan tentunya gerhana matahari ini ada memiliki beberapa jenis. Antara lain seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu gerhana matahari total. Ada juga kemudian gerhana matahari sebagian, ada juga gerhana matahari cincin, dan ada juga gerhana matahari hibrida. Nah, jadi seperti itu, guys, sedikit penjelasan terkait dengan apa sih sebenarnya gerhana matahari dan apa saja jenis dari gerhana matahari. Kemudian kalian akan bertanya-tanya, kenapa gerhana matahari ini bisa terjadi? Padahal matahari itu lebih besar daripada bumi. Nah, hal ini dikarenakan jarak dari matahari itu lebih jauh daripada jarak dari bulan ke bumi, guys. Nah, faktor inilah yang membuat proses terjadinya gerhana matahari itu terjadi. Karena jika kita lihat dari bumi, ukuran dari bulan dan matahari itu akan relatif terlihat sama. Nah, jadi seperti itu, guys, kenapa proses terjadinya matahari itu bisa terjadi, padahal matahari itu lebih besar daripada bumi itu sendiri. Nah, kemudian apa ada dampak dari gerhana matahari kali ini? Tentunya akan ada dampak bagi kehidupan di muka bumi ini, guys, karena terjadinya gerhana matahari. Nah, antara lain bagi manusia sendiri, dampak yang paling utama yaitu terkait dengan di bidang optik atau lensa manusia itu sendiri. Nah, dianjurkan bagi manusia seperti kita-kita ini ketika ingin melihat proses terjadinya gerhana matahari itu menggunakan pelindung mata. Hal ini dikarenakan jika kita menggunakan mata telanjang atau mata langsung, itu akan membuat mata kita menjadi rusak. Karena bagaimanapun cahaya matahari itu akan silau dan mata kita tidak akan kuat untuk menahan silau dari matahari tersebut. Kemudian dampak untuk makhluk bumi lainnya yaitu seperti hewan dan binatang. Mereka akan mengalami faktor psikologis mereka sendiri karena mereka akan menganggap bahwasanya proses terjadinya gerhana matahari ini akan seperti proses terjadinya siang dan malam. Sehingga mereka akan berperilaku seperti terjadinya malam hari dan tentunya akan mempengaruhi faktor psikologis mereka. Seperti itu, guys. Jadi dampak dari terjadinya gerhana matahari bagi makhluk di bumi ini. Kemudian apakah gerhana matahari ini bisa diprediksi kapan datangnya? Ya, ternyata benar, guys. Ternyata gerhana matahari itu bisa diprediksi. Nah, hal ini sesuai dengan yang dikatakan BMKG bahwasanya gerhana matahari ini bisa diprediksi kedatangannya dengan cara mengelompokkan gerhana matahari ke dalam siklus Charros dan perhitungan algoritma NASA. Nah, jadi NASA sendiri memiliki perhitungan algoritma untuk menentukan kapan terjadinya gerhana matahari ini, guys. Disclaimer, siklus Charros sendiri merupakan sebuah periode waktu sekitar 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam yang akan mengulangi pola tertentu yang terkait dengan gerhana matahari dan bulan, yang dimana setelah siklus ini berakhir, maka dapat disimpulkan peristiwa yang sama akan terjadi dalam jarak dan waktu yang hampir sama. Nah, jadi itu, guys, sedikit penjelasan terkait dengan apakah gerhana matahari itu bisa diprediksi. Ternyata gerhana matahari itu bisa diprediksi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa sih perbedaan gerhana matahari kali ini dan apa benar gerhana matahari kali ini mampu membuat dunia ini gelap selama 3 hari.
Nah, belakangan ini guys, masyarakat kita itu dihebohkan dengan berita mengenai gonjang-ganjing terjadinya gerhana matahari yang dapat membuat dunia ini gelap selama 3 hari. Nah, apakah berita ini benar? Tentunya berita ini merupakan sebuah berita hoax yang tidak dapat diterima kebenarannya. Nah, hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh BMKG, bahwasanya mereka mengatakan gerhana matahari itu hanya memiliki waktu durasi sekitar beberapa jam saja dan tidak bisa untuk membuat dunia ini menjadi gelap, bahkan 3 hari itu tidak mungkin. Nah, jadi demikian penjelasan dari BMKG bahwasanya gerhana matahari yang dapat membuat bumi ini gelap selama 3 hari itu adalah berita hoax. Dan kita sebagai masyarakat umum diharapkan tidak usah khawatir terkait dengan berita yang berseliweran mengenai dunia ini akan gelap selama 3 hari, karena itu merupakan berita bohong guys. Nah, seperti itu penjelasan terkait dengan apakah kebenaran dari dunia ini akan gelap atau tidak. Seperti itu guys. Kemudian apa sih perbedaan gerhana matahari kali ini dengan gerhana matahari yang sudah pernah terjadi sebelumnya? Mengutip dari sumber perakiraan cuaca NASA dan National Center for Atmospheric Research (NCAR) Amerika Serikat, bahwasanya tingkat aktivitas matahari mengalami pasang surut selama siklus 11 tahun dan puncak maksimum matahari terjadi di tahun ini, yang menyebabkan peningkatan cuaca luar angkasa yang menakjubkan. Nah, selama periode solar maksimum ini, matahari lebih sering memuntahkan lontaran massa koronal, yaitu pelepasan plasma magnet secara besar-besaran dari atmosfer luar matahari yang disebut dengan korona. Massa koronal ini yang menyebabkan lonjakan badai geomagnetik dan jelatan api matahari serta menghasilkan aurora yang spektakuler. Nah, jadi yang dimaksud dengan ledakan gerhana matahari kali ini itu merupakan sebuah aurora yang diciptakan karena kekuatan matahari sedang berada di puncak maksimumnya guys. Nah, jadi ledakan ini bukan sebuah ledakan yang menakutkan dan harus kita waspadai, bukan. Ini merupakan sebuah aurora yang terlihat ketika gerhana matahari terjadi, di mana di tepi-tepi gerhana matahari itu akan terlihat seperti ledakan-ledakan yang terjadi karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan aurora ledakan di masa kekuatan matahari kali ini yang bertepatan dengan gerhana matahari ini. Jadi seperti itu guys terkait dengan penjelasan mengenai ledakan matahari di gerhana matahari kali ini, dan juga dunia ini akan gelap karena gerhana matahari. Nah, jadi seperti itu tadi guys penjelasan saya terkait dengan fenomena gerhana matahari yang akan terjadi di tanggal 8 April tahun 2024 tahun ini, dan semoga dengan adanya video ini membuat kita lebih berhati-hati terkait dengan adanya berita hoax atau berita yang belum pasti dipercaya. Nah, sekian video saya kali ini. Jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau apapun itu tolong dimaafkan. Dan tentunya buat kalian yang ingin request terkait dengan pembahasan di video selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komentar saja guys ya. Nah oke, saya Rian Darmawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.